Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. KD dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah KD 3.2, yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan seperti daging, telur, susu, dan perikanan seperti ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Kemudian KD 4.2 yaitu membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan seperti daging, telur, susu, dan perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut yang ada di wilayah setempat serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pengolahan bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan setengah jadi. Kemudian mengidentifikasi jenis makanan setengah jadi yang berasal dari bahan perikanan dan peternakan. Yang ketiga, menjelaskan teknik pengolahan makanan setengah jadi yang berasal dari peternakan dan perikanan. Kemudian yang keempat adalah merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan setengah jadi. Kemudian yang terakhir adalah membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi khas wilayah setempat dari bahan pangan setengah jadi. Nah, ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan, ya, yang nantinya akan diolah menjadi makanan dan yang diolah menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengolahan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan pengolahan pangan setengah jadi itu apa? Jadi bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami proses dengan cara pengawetan. Nah, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Nah, olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini itu banyak sekali diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku, seperti contohnya bakso, sosis, nugget. Dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja, jadi lebih praktis. Nah, ini ada beberapa makanan dari bahan pangan setengah jadi. Yang pertama itu bisa kalian lihat, itu adalah bakso ikan, yang bahan bakunya itu adalah ikan, dibuat bakso, ya, dibuat bakso ikan, itu namanya bahan pangan setengah jadi. Nah, dalam bentuk bakso ikan ini, itu tidak bisa langsung dimakan, harus diolah dulu, baru siap dikonsumsi. Kemudian ada dendeng cumi. Nah, sama halnya dengan bakso ikan, dendeng cumi itu juga harus dikonsumsi terlebih dahulu, baru bisa dimakan atau dikonsumsi. Kemudian
kemudian ada terasi udang, tepung rumput laut, telur asin, dan dendeng daging. Nah, dari semua contoh bahan makanan yang ada pada gambar tersebut, itu semuanya namanya bahan pangan setengah jadi. Artinya, dia belum siap dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian, tujuan dan keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Untuk keuntungannya adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, kemudian dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor, kemudian dapat dikemas lebih ringan sehingga mudah dalam perindustrian. Nah, sekarang kita membahas mengenai teknik pengolahan pangan dari bahan ikan dan daging menjadi produk pangan setengah jadi. Tekniknya ada beberapa. Yang pertama adalah penggaraman, kemudian pengasapan, pengeringan, fermentasi, pengukusan, dan pembekuan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penggaraman. Penggaraman adalah mengurangi kadar air yang ada di dalam tubuh ikan sampai titik tertentu hingga bakteri yang ada di ikan tersebut tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Nah, penggaraman itu sendiri ada dua, yaitu penggaraman kering dan penggaraman basah. Penggaraman kering itu menggunakan kristal garam yang dicampur dengan ikan. Nah, pada umumnya ikan yang berukuran besar kemudian dibuang isi perut dan badannya dibelah dua. Nah, dalam proses penggaraman ikan ditempatkan di dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi dalam wadah selapis demi selapis dengan setiap lapisan ini ditaburi garam. Nah, garam yang digunakan dalam proses penggaraman ini umumnya berjumlah 10% sampai 35% dari berat ikan yang digarami. Nah, ini adalah contoh dari penggaraman kering. Kemudian ada penggaraman basah. Penggaraman basah itu menggunakan larutan garam, yaitu 30-35% dalam 1 liter. Nah, ikan yang akan digarami ini dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut, kemudian bagian atas wadah ditutup dan diberi pemberat agar semua ikan terendam. Selama waktu perendaman itu tergantung pada ukuran ketebalan tubuh ikan dan derajat keasinan yang diinginkan. Nah, pada proses osmosa, kepekatan larutan garam akan semakin berkurang karena adanya kandungan air yang keluar dari tubuh ikan. Sementara itu, molekul garam masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, proses osmosa akan terhenti apabila kepekatan larutan di luar dan di dalam tubuh ikan itu sudah seimbang. Nah, ini adalah contoh dari penggaraman basah. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas. Pengeluaran dari bahan dilakukan sampai kadar air keseimbangan dengan lingkungan tertentu di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif lagi. Nah, tujuan dari pengeringan ini adalah untuk mengurangi kandungan air bahan
sampai batas tertentu sehingga aman disimpan sampai pemanfaatan yang lebih lanjut. Nah, dengan pengeringan bahan menjadi lebih tahan lama disimpan, kemudian volume bahan itu lebih kecil, mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan, mempermudah transportasi dan biaya produksi menjadi lebih murah. Nah, ini adalah contoh dari pengeringan ikan. Selanjutnya adalah pengukusan. Pengukusan merupakan proses pemanasan yang sering diterapkan sebelum proses pengeringan atau pengalengan. Nah, tujuan dari proses pengukusan itu tergantung pada perlakuan lanjutan terhadap bahan pangan. Pengukusan sebelum pembekuan, pengeringan terutama untuk menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna, cita rasa, atau nilai gizi yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Nah, pada proses pemasakan atau pengukusan sedang berlangsung, kebanyakan daging ikan dapat mengalami pengurangan kadar air. Nah, bersamaan dengan keluarnya air tersebut, ikut pula terbawa komponen zat gizi lain seperti vitamin C, riboflavon, tiamin, karoten, niacin, vitamin B6, Mg, Mn, Ca, T, asam amino, dan protein. Kemudian ada pengasapan. Pengasapan adalah suatu metode pengawetan terhadap suatu bahan atau produk yang akan menggunakan garam, panas, dan asap dengan zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Nah, asap terdiri dari uap dan padatan yang berupa partikel-partikel yang sangat kecil. Keduanya mempunyai komposisi kimia yang sama, tetapi dalam perbandingan yang berbeda. Selain sebagai metode pengawatan, pengasapan juga berguna untuk merubah kualitas bahan. Nah, itu adalah contoh dari proses pengasapan ikan. Selanjutnya adalah fermentasi. Nah, fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah posisi anaerobik. Nah, perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Kemudian ada pembekuan. Nah, pembekuan makanan adalah proses mengawetkan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk itu menjadi es. Nah, keadaan suhu itu menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi lebih panjang atau tahan lama. Nah, ada beberapa produk olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan dari daging. Contoh olahan dari ikan, ya, ada sarden, kemudian terasi, ikan teri, ikan asap, ikan asin, ikan giling, dinding cumi, tepung rumput laut. Sedangkan produk olahan daging setengah jadi adalah kornet daging sapi, kemudian sosis daging sapi, bakso daging sapi, kemudian nugget daging ayam, bakso daging ayam, sosis daging ayam, kemudian keju, dan telur asin. Nah, nanti kita akan bahas mengenai produk-produk yang Ibu jelaskan tadi. Nah, yang pertama ini adalah surimi.
produk ini ya. Surimi ini adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Nah, bahan ini biasanya dikemas plastik dalam keadaan beku untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan. Nah, surimi ini biasanya dapat dimasak dengan mie, kemudian ramen, seperti itu. Kemudian ada chicken nugget. Nah, chicken nugget adalah suatu bentuk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan 4 persegi dan dilapisi dengan tepung berbumbu. Nah, nugget ini dikonsumsi setelah proses penggorengan rendam. Maksudnya setelah penggorengan yang terendam minyak goreng. Semuanya harus terendam dulu. Nah, bisa dibuat dari daging sapi, ayam, atau ikan. Jadi ketika kita menggoreng nugget itu pakai minyak goreng yang penuh gitu ya, agar semua nugget itu tercelup oleh minyak goreng. Kemudian ada kornet. Nah, kornet ini berbentuk seperti adonan lunak berbumbu. Nah, produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Selanjutnya ada filet ikan. Filet ikan ini bentuknya berupa irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisi, dan kadang tanpa kulit. Nah, seperti ini. Biasanya bisa diolah menjadi stik ikan. Nah, ini Ibu berikan contoh cara pembuatan nugget ikan ya. Bahan-bahannya yang pertama adalah 200 gram daging ikan tenggiri tanpa duri, giling halus. Kemudian 2 butir telur ayam, 100 gram tepung roti, 50 gram tepung terigu, 2 siung bawang putih yang dihaluskan, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah kocok 1 butir telur, lalu masukkan bawang putih yang telah dihaluskan, kaldu bubuk, garam, gula, dan merica, kemudian kocok hingga merata. Setelah itu, tuang tepung terigu pada wadah atau mangkok, lalu campur dengan kocokan telur pertama. Masukkan daging ikan tenggiri yang sudah digiling halus, kemudian aduk rata. Kemudian masukkan adonan dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak, kukus selama 15 menit. Nah, sambil menunggu nugget dikukus, tuang tepung roti dalam wadah dan siapkan nampan yang kosong. Selanjutnya, siapkan 1 butir telur yang kemudian dikocok lagi. Nugget yang telah dikukus tadi, setelah selesai dikukus, didiamkan dalam suhu ruangan selama 10 menit, kemudian dipotong-potong sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya masukkan nugget ke dalam kocokan telur, lalu masukkan ke dalam tepung roti hingga terbalut sempurna dengan tepung roti. Kemudian taruh di nampan yang telah disediakan. Masukkan satu persatu nugget dalam telur lalu tepung roti. Kemudian masukkan nugget yang telah dibalur dengan tepung roti dalam kulkas selama 20 menit agar tepung roti menempel dengan sempurna. Nah, setelah selesai, panaskan minyak goreng, goreng nugget hingga berwarna kuning keemasan. Nah, ini bisa disimpan di dalam kulkas atau freezer yang bisa dimasak kapanpun kita mau. Selanjutnya ada tugas untuk anak-anak sekalian. Buatlah rancangan pengolahan bahan setengah jadi dari daging atau ikan ya,
rancangannya seperti tadi, bahannya apa saja, cara membuatnya bagaimana. Nah, kemudian praktikkan, tampilkan dalam sebuah video yang menarik. Tuh, jadi proses pembuatan pengolahan bahan setengah jadi dari daging atau ikan, kalian buat sebuah video semenarik mungkin. Oke anak-anak, terima kasih atas